Oh senangnya ku jalani indahnya hari ini. Bersamamu setiap waktu, jadikan ku nomor satu. Semua yang ku mau Blibli kirim cepat selalu. Denganmu gak perlu ragu, Blibli bebas ongkir nomor satu. Ku ingin selalu bersamamu, karena aku nomor satu. Akhir-akhir ini istilah self-love banyak digaungkan di media sosial. Istilah ini begitu populer sejak kesadaran akan pentingnya kesehatan mental menjadi topik yang kian diperbincangkan oleh masyarakat. Selain itu, istilah ini juga makin populer ketika banyak brand mulai menggaungkan self-love dalam kampanye produknya. Contohnya e-commerce Blibli, yang belakangan ini aktif menyuarakan dan mengajak perempuan untuk lebih mencintai diri sendiri, dengan menghadirkan campaign dan produk-produk yang sesuai. Mencintai diri sendiri atau self-love mengharuskan Anda untuk menerima segala kelebihan tanpa merasa tinggi hati, tetapi juga berlapang dada untuk merangkul semua kekurangan diri tanpa ditutupi. Sederhananya, mencintai diri sendiri haruslah sepenuh hati dan tanpa syarat. Selain itu, mencintai diri sendiri juga berarti memenuhi segala kebutuhan tanpa mengorbankan kesejahteraan dirimu untuk menyenangkan orang lain. Ini juga bisa berarti memprioritaskan diri sendiri, percaya pada diri sendiri, jujur atau tidak membohongi diri sendiri, bersikap baik pada diri sendiri, serta memaafkan diri sendiri saat Anda melakukan hal buruk pada diri Anda. Self-love merupakan aspek penting dari kesehatan mental. Jika self-love dikelola dengan baik, maka kepercayaan diri pun akan meningkat. Selain itu, dengan mencintai diri sendiri, Anda juga akan lebih mudah mengatasi stres dan tegar dalam menghadapi permasalahan hidup. Lantas, apa saja yang dimaksud dengan self-love dan bagaimana cara mengelola self-love dengan baik? Hal inilah yang akan didiskusikan bersama Asmara Abigail, Dr. Grace Hananta, dan Ilen Santoso dalam Women's Week 2021 bersama Blibli dengan tema The Art of Self-Love, bagaimana belajar untuk lebih mencintai diri sendiri. Halo ladies, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Aku Melisa Lolindu akan menemani ladies semuanya selama kurang lebih 40 menit ke depan dalam talk show Women's Week 2021 bersama Blibli. Dan untuk ngobrol-ngobrol seru dan menarik tentang tema kita hari ini, tentunya aku tidak sendirian karena sudah ada 3 tamu spesial. Yang pertama yaitu ada aktris sekaligus seorang model Asmara Abigail, juga ada Dr. Grace Hananta yang merupakan health and life motivator. Lalu kita juga akan ditemani oleh brand lead Blibli yaitu Ilen Santoso. Wah, langsung aja aku mau menyapa ketiga tamu kita. Halo. Hai, ada Asmara, Dr. Grace, dan juga Ilen. Wah, segar-segar sekali. Sehat-sehat semuanya? Sehat. Ini kalau nggak salah Asmara langsung dari Italia saat ini ya? Iya, dan kebetulan aku standby dari jam 3 pagi. Luar biasa semua untuk Women's Week di Kumparan. Terima kasih banyak sudah hadir. Kita mau ngobrol-ngobrol soal topik yang seru banget nih hari ini, yaitu soal women and self-love. Mencintai diri sendiri atau self-love ini memang mengharuskan kita untuk menerima segala kelebihan tanpa merasa tinggi hati, tapi juga di satu sisi berlapang dada untuk merangkul semua kekurangan diri tanpa ditutupi. Wah, aku langsung mau tanya ke Dr. Grace. Dok, sebenarnya apa sih konsep self-love yang saat ini banyak digaungkan oleh para perempuan? Makna sebenarnya itu sebenarnya seperti apa, dokter? Oke, jadi makna self-love itu adalah memang betul. Itu adalah sebuah bentuk apresiasi terhadap diri kita sendiri, sebuah bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri. Nah, sebetulnya semuanya itu adalah untuk kebaikan kita, kesejahteraan kita, dan juga untuk kebahagiaan kita gitu. Nah, self-love ini, dia itu bisa tumbuh di diri seseorang itu kalau memang orang tersebut meniatkan diri ya untuk mengembangkan semua yang memang tindakan-tindakan yang mensupport fisiknya, mensupport psikisnya, dan juga pertumbuhan spiritualnya. Jadi semua tindakan-tindakan yang mendewasakan lah gitu ya, akhirnya seseorang itu memiliki self love terhadap dirinya dan betul-betul bisa menghargai dan berteman baik dengan dirinya sendiri. Oke, nah tapi faktanya tuh memang masih banyak orang yang sepertinya salah kaprah gitu soal self love ini. Salah satunya mungkin ada yang berpikir
kalau self love itu sepertinya selfish gitu ya, egois, malah mementingkan diri sendiri. Tanggapannya Dokter Grace gimana soal ini? Apa aja sih Dok konsep yang salah mengenai self love? Iya, jadi kadang-kadang orang kalau dibilang self love itu akhirnya intinya oke, kalau self love kan berarti mencintai diri sendiri. Jadi kalau mencintai diri berarti apa-apa aku. Karena aku mencintai diriku, jadi apa-apa aku, semua untuk aku gitu. Jadi kadang-kadang dengan konsep yang salah, cuma ingetnya ke diri sendiri gitu. Padahal kita hidup di dunia ini adalah juga untuk orang lain kan gitu. Jadi bentuk self love yang benar itu bukan yang egois dan narsis gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita ya, agar diri kita ini juga bisa baik untuk diri kita dan berkontribusi positif terhadap orang lain. Jadi percaya bahwa dirinya ini nih baik untuk dirinya dan orang lain gitu, Mbak. Oke, jadi self love bukan berarti sama sekali tidak peduli gitu ya sama orang lain, tapi justru dari peduli sama diri sendiri kita juga bisa peduli sama orang lain. Menarik sekali. Aku mau ke Asmara Abigail nih. Asmara sebagai seorang perempuan modern yang hidup di era ini, di generasi ini yang social media di mana-mana, banyak sekali contoh yang mungkin aduh kalau nggak diikutin tuh kita ketinggalan gitu ya. Kamu sendiri memaknai konsep self love seperti apa, Asmara? Kalau buat aku, prinsip self-love itu kan basically you cannot love something that you don't understand. Jadi kita nggak bisa jatuh cinta ke sesuatu yang kita nggak mengerti atau merasa secara mind, body, and soul. Jadi menurut aku, in order to love yourself, you have to know yourself. Your passion, what do you want to achieve in life, what makes you happy, your quality and flaw, and value as a character, also your responsibility to take charge of your life, then you are in the right path for self-love. Dan itu perjalanan panjang banget, jadi self-love itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan secara otomatis ya, itu perjalanan panjang. Mungkin aku juga mulai belajar itu di mungkin awal aku umur 20-an sampai sekarang aku menginjak umur ke-29 itu juga aku masih belajar dan di pekerjaan aku juga itu agak sulit ya karena kita kesannya antara satu individu dengan individu yang lain tuh seakan-akan diadu gitu, apalagi proses casting seperti itu atau harus mengikuti beauty standar tertentu. Cuman balik lagi kita harus mengenal diri kita sendiri supaya kita punya pijakan yang jelas gitu, dan kadang-kadang tren juga nggak harus diikutin kok kalau itu bukan sesuai sama keinginan diri kita. Jadi basically menurut aku cari tahu apa yang bikin kita bahagia dan kita ada di jalan yang tepat untuk mencintai diri kita gitu. Oke, jadi kenali potensi diri, harus tahu apa yang kita suka, kita cinta. Sama tadi aku seneng banget tadi Asmara bilang juga kadang tren itu nggak harus selalu diikutin gitu ya kalau memang ternyata itu nggak cocok sama kita. Very good. Aku mau ke Elaine sekarang. Kalau Elaine, pandangan kamu nih soal self love, konsepnya sebenarnya seperti apa? Iya, kalau pandangan aku sendiri untuk self love ya yang udah disebutin oleh Dr. Grace juga dan Asmara juga, bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri, gimana kita bisa mengenali diri kita tuh sebenarnya seperti apa sih yang saya suka, apa sih yang saya nggak suka, bagaimana sih saya bisa dealing with myself gitu ya, bisa berdamai dengan diri saya. Kalau hari ini saya lagi capek, apa nih yang bisa mood booster diri saya supaya kita tuh bisa lebih menerima gitu loh apa yang terjadi di hari itu dan bisa appreciate ourselves more gitu sih. Wow, berdamai dengan diri sendiri karena sometimes mungkin gak selalu ada yang kita lakukan itu semuanya benar gitu ya, sesuai gitu ya, tapi gimana kita meresponinya dengan berdamai sama diri sendiri. Nah, kalau itu pendapatnya Elaine sebagai personal, aku penasaran kalau Blibli sebagai e-commerce gimana nih memaknai konsep self love. Kenapa konsep ini tuh jadi salah satu hal penting yang digaungkan oleh Blibli? Iya. Oke, jadi selama hampir 10 tahun Blibli berdiri dan hadir untuk customer Indonesia, di mana mayoritas customer kita juga adalah perempuan.
Nah ini kita mulai menyadari juga nih kalau perempuan itu tuh sebenarnya dalam kesehariannya itu kan sebenarnya banyak banget pressure-nya, mulai dari sosial media, mulai dari pekerjaannya atau peran dia sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak dalam Yes. kehidupan sehari-hari gitu. Makanya di Women's Day kemarin Blibli hadir nggak cuma promo-promo doang, tapi kita mau meng-encourage nih setiap perempuan-perempuan Indonesia, customer kita, karena customer kita adalah nomor satu. Kita berusaha untuk memberikan inspirasi mulai dari konten-konten yang bisa membantu perempuan-perempuan itu untuk bisa mengembangkan dirinya, untuk bisa mencintai diri dia lebih baik lagi gitu. Wah, luar biasa. Abis ini aku mau langsung cek-cek Blibli. Nah, teman kumparan dan lady semuanya, kita ngobrolin soal self-love ya. Nah, ada satu lagi nih yang namanya self-esteem, di mana dua hal ini memainkan peranan yang sangat penting untuk kesehatan mental. Sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Health Psychology menemukan bahwa orang yang menerima dan mencintai dirinya sendiri tanpa penghakiman itu bisa membuat keputusan yang baik, termasuk melakukan atau mempraktekkan pola makan yang teratur. Kemudian juga lebih bisa banyak berolahraga dan memiliki tidur yang lebih nyenyak. Ayo, siapa yang semalam tidurnya kurang nyenyak, apalagi beberapa hari ini mungkin saking banyaknya aktivitas, aduh tidurnya jadi irit-irit gitu ya. Nah, kebalikannya dengan studi tadi, ada juga studi yang dilakukan oleh salah satu universitas yang menemukan fakta bahwa orang yang memiliki self-esteem dan self-love yang rendah rentan terkena berbagai gangguan mental seperti depresi. Aku mau tanya nih ke Dr. Grace mengenai hal ini. Benarkah dok, self-love ini berkaitan banget sama yang namanya kesehatan mental dan rasa percaya diri seseorang, dok? Iya, benar Mbak Winda. Memang sangat berkaitan banget gitu. Jadi gini, kalau tadi kan udah diceritain ya sama Mbak Asmara, sama Mbak Ileng, konsep self-love itu tuh mengenal diri sendiri, kemudian menghargai, mencintai, dan sebagainya. Karena memang ada 4 aspek. Ada 4 aspek yang mensupport seseorang untuk memiliki self. Yang pertama, dia harus ada self-awareness nih. Jadi self-awareness adalah bagaimana benar-benar mengenal dirinya sukanya apa, dirinya nggak sukanya apa sih personal value, mau jadi orang seperti apa, tujuan hidupnya seperti apa gitu ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah dia sudah self-awareness, dengan namanya self-worthy. Kalau self-worthy itu akhirnya orang punya rasa harga diri yang baik, gitu ya. Dia mampu menghargai dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, menerima dirinya apa adanya, sehingga pada saat dia tampil di kehidupan sosial, dia menjadi percaya diri. Muncul namanya aspek self-esteem. Dirinya mampu, apa yang dia kuasai itu bisa dia berikan kepada orang lain, dan dia merasa puas terhadap dirinya, dan dia yakin bahwa memang dia itu bisa. Contohnya gini, gampangnya kalau orang yang sudah punya self-love, karena self-esteem itu sudah meningkat, dia mampu untuk mengungkapkan pendapat di kehidupan sosialnya. Dia mampu menerima dengan betul-betul rasa syukur yang luar biasa atas dia merasa layak untuk mendapatkan penghargaan-penghargaan atas apa yang telah dia lakukan dalam pekerjaannya atau kehidupannya, seperti itu. Dan memang akhirnya ujung-ujungnya aspek keempat adalah self-care, ya, di mana dia juga percaya diri, self-esteem untuk dia bisa merawat dirinya lebih baik. Contohnya apa? Tadi ketemu teman-teman ngobrol, ngerjain hobinya, bikin dan shopping bikin happy juga, dan mungkin bisa jadi tempat yang untuk kesehatan mentalnya bisa jadi lebih sehat ya. Rilis stres gitu ya. Iya. Jadi kalau kita udah punya self-love, itu pasti kita akan memiliki self-esteem yang lebih baik, dan kita juga bisa berkontribusi secara baik di masyarakat gitu. Oke, jadi menghargai mungkin setiap pencapaian yang sudah kita dapatkan, tapi juga tidak lupa untuk tetap care juga sama sesama ya. Jadi yang itu tadi, bukan hanya terpusatnya di diri sendiri aja, tapi kita juga bisa berguna untuk lingkungan sekitar. Wah, luar biasa. Aku ke Asmara Abigail. Asmara, kalau mungkin kita bisa ngobrolin sedikit soal pengalaman di masa lalu, pernah nggak mengalami isu atau masalah terkait rasa percaya diri? Boleh diceritakan mungkin, Asmara? Kayaknya kita masing-masing individu pasti punya pengalaman menarik tentang perkembangan dirinya sendiri. Tentu ada, apalagi karena ini sangat berkaitan dengan
faktor-faktor di luar diri kita. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa mengkontrol kelakuan teman-teman kita saat kita berkembang, kelakuan guru-guru kita di sekolah yang mungkin bikin kita sakit hati, atau tren-tren yang berkembang di media gitu. Kita nggak bisa kontrol hal yang terjadi di luar kita, tapi kita bisa kontrol bagaimana kita bersikap menghadapi hal-hal tersebut gitu. Tentu ada, apalagi aku memang kulitku gelap gitu, dan zaman aku kecil, remaja, sampai ya mungkin sampai tahun ini juga, maksudnya walaupun sekarang berbagai macam kulit sudah menjadi tren karena sekarang juga self love itu lebih digaungkan gitu, tapi mungkin saat aku kecil dan remaja, tren warna kulit putih itu lebih dicintai gitu. Jadi sering banget, misalnya aku ketemu teman mamaku di mall, aku baru pulang dari Bali, jadi kulit aku lebih gelap 3 kali lipat gitu, pasti tante ini bakal bilang, oh ya ampun, mamanya putih kok anaknya hitam, kayak gitu. Itu kayak biasa banget kayak gitu. Sampai jadi hal biasa ya. Atau diledekin teman-teman di sekolah. Tapi maksudnya kebetulan aku juga tahu aku sukanya apa, jadi aku suka banget baca media-media fashion gitu. Mungkin zaman aku kecil aku suka baca kayak Vogue atau Harper's Bazaar gitu. Aku lihat kayak Naomi Campbell jadi cover majalah, jadi aku tahu sebenarnya warna kulit itu bukan masalah. Jadi mungkin juga bagaimana kita mengisi isi kepala kita, mengisi isi hati kita itu juga membantu untuk kita membangun kepercayaan diri gitu. Jadi tetap menggali potensi diri dan mencari tahu mencari tahu isu-isu yang berkaitan dengan hal-hal yang kita suka atau kita interest, jadi kita semakin ternutrisi baik secara pikiran dan hati gitu. Wah, luar biasa. Aku senang banget sih tadi Asmara bilang soal kita mengisi kepala dan hati kita dengan hal-hal ya bisa dikatakan berarti hal positif gitu ya. Jadi kalau mungkin pengalaman masa lalu itu, aduh pengalamannya dicengin lah, diledekin gitu-gitu sampai agak nggak percaya diri. Semakin dewasa, pada akhirnya Asmara belajar untuk penting banget gue ya menutrisi pikiran dan hati gue itu tadi ya. Ya belum lagi proses casting, kalau dibilang sama casting director item lah atau apa, itu maksudnya itu udah biasa banget. Aku sih sekarang udah ketawa-ketawa aja. Oke, kalau tindakan atau apa ya mau dibilang ya, cara-cara mencintai diri sendiri yang kamu lakukan setiap hari selain tadi ya membangun pengembangan diri gitu, apa lagi Asmara yang kamu lakukan setiap hari? Sebetulnya aku bersyukur banget karena aku punya cara untuk coping mechanism aku yang mungkin karena aku senang sekali sama pekerjaan aku, jadi dengan bekerja dan melakukan pekerjaan sebagai, aku tidak melihat itu sebagai pekerjaan, itu sebagai passion, jadi itu luar biasa menutrisi diri aku gitu. Dan yang menurut aku paling penting adalah kita punya find your tribe, find your soul family. Jadi kita mungkin nggak semua orang beruntung punya keluarga yang mensupport atau punya background childhood. Banyak orang yang tingkat kepedeannya atau tingkat bagaimana dia mencintai diri mereka sendiri itu terpengaruh dari cara mereka tumbuh kembang saat kecil. Apalagi kita mungkin di Indonesia diajarkan untuk bertanggung jawab atas orang tua, keluarga, sekolah, sosial, atau mungkin negara, tapi tidak pernah diajarkan untuk bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Padahal ketika kita bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri, kita malah bisa bertanggung jawab untuk semua faktor-faktor hal-hal tersebut gitu. Jadi aku sih beruntung punya keluarga dan teman-teman yang sangat mensupport aku, membebaskan aku melakukan apapun yang aku mau. Walaupun aku melakukan hal negatif, pasti aku yang harus bertanggung jawab. Dan kalau aku melakukan hal positif, aku yang ibaratnya memetik buahnya. Jadi sebenarnya nggak ada right or wrong.
karena imbasnya kita sendiri yang akan menuai gitu. Jadi aku sangat bersyukur punya pekerjaan, keluarga dan teman-teman yang menutrisi aku. Wah, support system yang baik. Wah, thank you udah berbagi pengalamannya, Asmara. Aku mau ke Elaine. Elaine, pandangan Blibli sendiri terkait hal ini seperti apa? Iya, pandangan Blibli kita juga seperti yang tadi udah disebutkan, gak cuma mensupport dari promo-promo aja, apalagi memang kita kan identik perempuan tuh sukanya shopping ya, yang kan tadi Dr. Grace udah bilang juga. Siapa sih perempuan yang gak suka shopping, scrolling, cari-cari promo, gak ada gratis ongkir enggak, lagi ada apa nih brand deals apa nih hari ini gitu. Nah, Blibli sendiri berusaha untuk jadi teman baiknya para perempuan-perempuan Indonesia, karena setiap perempuan itu nomor satu. Kita berusaha menghadirkan kurasi-kurasi dari barang-barang terbaik, mulai dari fashion, beauty, sampai untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana yang sibuk, ada peralatan elektronik juga untuk mereka. Terus juga kita menghadirkan campaign-campaign yang nggak cuma promo-promo aja, tapi juga kasih support system ke perempuan-perempuan dengan kasih misalnya talk show, atau kayak sekarang ini kita kerjasama dengan Kumparan untuk menghadirkan konten-konten yang menarik supaya membangun self-awareness dari setiap perempuan. Wah, pengalaman berbelanja yang nyaman bagi para perempuan, apalagi nih Elaine, selain tadi bukan hanya sale dan diskon aja gitu ya, tapi juga talk show seperti ini, apalagi nih? Yes, pastinya kita juga sekarang ada 2 hours delivery untuk perempuan-perempuan yang pengen cepetan self love nih, pengen cepetan praktek untuk bisa mencintai diri sendiri gitu. Kalian tuh bisa belanja dan bisa langsung cepet dianterin. Pasti ada gratis ongkir juga, dan ada pay later juga buat perempuan-perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang udah sibuk nih sama keluarga, sama anak, tapi tetap harus aware kalau mereka tuh harus punya waktu untuk self love, untuk mencintai diri mereka sendiri. Kita punya banyak berbagai cara pembayaran metode juga, dan ada juga kebutuhan-kebutuhan yang untuk bisa mengakomodasi kebutuhan ibu-ibu di luar sana. Wah, langsung ladies diceki-ceki aja ya. Kita udah ngobrol panjang lebar tadi ya soal self love, tapi memang tidak bisa dipungkiri faktanya saat ini masih banyak perempuan nih yang sulit gitu ya untuk melakukan self love. Padahal mungkin kedengerannya simple, sederhana, ya udah mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri gitu ya. Aku mau tanya ke Dr. Grace, kenapa dok masih ada banyak perempuan-perempuan yang sulit sekali melakukan self love? Tantangannya apa aja? Faktor-faktornya dok? Oke, nah ini menarik banget nih, karena ini yang harus disadari oleh semua perempuan hebat nih yang lagi bergabung. Karena memang gini, kalau tadi Mbak Asmara itu memang benar, semua orang pasti mengalami yang namanya dibully gitu ya, mengalami masa-masa yang jelek sama orang lain gitu. Dan saya pun juga mengalaminya, tapi saya bertumbuh karena apa? Saya memiliki belajar terus mencari personal value saya itu apa. Dan kadang-kadang yang susah dari perempuan-perempuan di teman-teman di luar sana adalah belum bisa mengenali personal value-nya apa nih. Contohnya personal value adalah gini, saya pokoknya orangnya mau jadi orang yang baik. Jadi kalaupun misalnya sama saya, itu adalah mereka, tapi saya akan tetap baik. Karena personal value saya adalah saya mau jadi orang baik, saya mau jadi orang jujur, saya mau jadi orang tanggung jawab dan sebagainya. Itu penghambatnya adalah karena tadi gak ngerti personal value-nya tuh apa. Karena apa? Artinya karena selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Sekarang sosial media itu sudah sangat ngeri banget. Ya, padahal kita tahu sosial media itu juga siapa tahu merupakan dunia gitu. Yang kelihatannya keren banget, yang kelihatannya happy banget. Kita nggak tahu bahwa semua orang tidak ada yang sempurna. Perempuan di luar sana, sayang, tidak ada yang sempurna. Jadi janganlah membandingkan diri dengan orang lain, karena semua pasti punya perjalanannya sendiri dalam kehidupannya. Yang ketiga, yang kedua yang menghambat adalah akhirnya kalau sudah membandingkan fokusnya ke negatifan kita atau kekurangan diri kita. Jadi kalau kita fokusnya ke negatif, kekurangan diri kita, akhirnya kita mau maju jadi nggak pede. Akhirnya nunda-nunda, tunggu dulu deh supaya aku bisa ini dulu deh, tunggu dulu deh supaya aku bisa itu dulu, supaya siap dulu. Padahal sebetulnya mulai aja dulu. Jadi karena
melihatnya sisi negatif, kita nggak bisa maju karena itu. Gitu. Dan yang berikutnya adalah penghambatnya karena suka takut penilaian orang. Kadang-kadang kita takut dicap orang menjadi satu hal yang seperti A, atau takut dibilang egois, takut dibilang pede, takut dibilang narsis, takut dibilang keke dan sebagainya. Jadi kita takut. Padahal ya, yang menjalani kehidupan itu loh kita sendiri. Jadi orang lain bisa berbicara apapun, bisa mengungkapkan apapun, tapi kita tahu bahwa kita punya impian, kita punya tujuan, dan pastinya tujuan kita adalah sesuatu yang baik untuk diri kita dan orang sekitar kita, gitu ya. Jadi itu yang harus difokusin sama hebatnya dan bergabung di sini. Dan berikutnya memang yang biasanya penghambat kita jadi nggak bisa self love adalah kita itu terjebak masa lalu. Saat ini kita tidak bisa menata hati dan perasaan kita karena masih terus-terusan tidak bisa memaafkan apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, atau ada kejadian orang yang dilakukan di masa lalu gitu. Jadi akhirnya nggak bisa maju, terjebak di masa lalu. Bener-bener berarti kita harus move on gitu ya, karena apapun itu kita kesalahan yang terjadi dalam hidup kita jalanin, karena dengan kesalahan belajar untuk jadi lebih baik kan. Gitu. Terus penghambatnya ya, biasanya kita tadi kalau misalnya kita itu tidak mau berdaya gitu ya, memilih untuk berada di sekitar orang-orang yang baik. Jadi kita akan terus-terusan ada di toxic relationship, baik itu toxic relationship sama teman, keluarga, sama pasangan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak memberdayakan diri kita untuk bisa keluar dari gitu. Itu sih penghambat yang biasanya juga membuat kita akhirnya nggak bisa untuk self love secara seutuhnya. Oke, tadi ladies udah dicatat kan dari penjelasannya Dr. Grace, ada salah satu yang aku ingat banget, jangan kita terjebak di masa lalu, ayo kita move on. Oke, Dok, nah tapi gimana dengan mungkin ada perempuan-perempuan juga yang merasa sudah menerapkan self love ini, tapi penerapannya tuh salah gitu. Sebenarnya seperti apa penerapan prinsip self love yang salah, Dok? Oke, jadi misalnya gini, kadang merasa self love itu adalah semua pokoknya untuk kesenangan diriku tenang, dan memang akhirnya aku juga tidak mengganggu orang lain misalnya gitu. Tapi kadang-kadang itu menjadi salah kalau ternyata yang kita anggap benar ternyata tidak baik untuk diri kita. Contoh ya gini. Jadi misalnya gini, udah tahu memiliki kondisi medis tertentu, situasi kesehatan, gangguan kesehatan tertentu yang diakibatkan oleh karena pola makan yang salah gitu ya. Jadi membuat bentuk tubuhnya juga akhirnya menjadi contohnya bisa overweight atau obesitas, atau akhirnya menstruasinya jadi tidak lancar karena memang underweight, kekurusan gitu. Jadi dianggap normal karena apa? Karena aku happy dengan seperti itu. Tetapi harus disadari bahwa pada saat kita melakukan sesuatu terhadap kita gitu ya, dan kita anggap itu normal padahal sebetulnya tidak, hati-hati, self love itu akhirnya bisa jadi salah. Jadi yang harusnya kita tahu pola makan yang benar itu seperti apa, karena kita tahu pola makan itu mempengaruhi mood kita ya. Jadi kita tuh harus benar-benar sadar gitu, mindful dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, mindful dengan apa yang harus masuk ke dalam pola pikir kita. Jadi nggak boleh nganggap kok itu nggak ganggu orang lain gitu. Tapi tetap bijaksana dan dewasa bahwa diri kita ini tuh bertumbuh untuk menjadi orang yang baik dan berharga dan berarti dengan cara yang betul-betul bijaksana. Oke, jadi memperhatikan bukan hanya nutrisi untuk pikiran dan hati kita, tapi juga untuk fisik atau kesehatan kita. Oke, aku beralih ke Elaine. Elaine, pandangan kamu sendiri soal ini bagaimana, Elaine? Iya, bener banget yang tadi Dr. Grace udah sampaikan. Sosial media tuh jahat banget ya zaman sekarang tuh, kayak udah nggak ada filter. Privacy itu kayaknya udah sesuatu yang bukan bukan sesuatu yang mahal lagi gitu. Kayaknya kalau bisa live streaming setiap hari biar jadi kayak Kardashian family gitu ya, di kemana-mana ditontonin gitu. Ya di situ membuat perempuan-perempuan itu tuh semakin membandingkan, benar yang tadi Dr. Grace bilang, membandingkan dengan influencer A, influencer B, influencer C, padahal itu it's just a picture, it's just a video, it's just a stories yang dia mau tunjukkan. Kita nggak pernah tahu di baliknya itu seperti apa.
gitu. Jadi di tengah tekanan seperti ini, media yang begitu banyak, dulu juga dari entertainment, dari Netflix dan lain-lain, setiap perempuan itu jadi kalau dia nggak kuat atau dia nggak tahu maunya apa, dia nggak bisa menjadi diri dia sendiri dan ujungnya nanti menyalahkan diri sendiri dan being negatif gitu. Makanya penting banget untuk bisa mengenali diri sendiri dulu sih dan mempraktekkan self love biarpun di hal-hal kecil gitu. Oke, jadi benar-benar menyaring itu tadi ya apa yang kita konsumsi juga dan balik lagi bijak itu tadi ya untuk menentukan apa yang sebenarnya tepat untuk diri kita sendiri. Oke, kalau bicara soal kesulitan melakukan self love, sebenarnya apa yang harus kita lakukan nih Dr. Grace? Aku balik ke Dr. Grace lagi. Pemikiran seperti apa yang harus diubah? Lalu kira-kira dampaknya kalau kita masih sulit mencintai diri sendiri itu apa, Dok? Oke, yang pertama adalah yang paling penting itu adalah kita meniatkan diri untuk betul-betul kita tuh kenal diri kita, baik buruk itu benar-benar kita sadari dan diniatkan untuk ikhlas menerima gitu ya. Jadi setelah kita udah niat dalam diri kita, kemudian kita ikhlas menerimanya gitu ya, maka akhirnya kita jadi tahu solusi-solusi seperti apa sih yang harus kita lakukan. Karena pasti banyak nih yang kita di luar sana yang merasanya kayaknya kok yang perempuan ini udah hebat banget, dia kayaknya udah perfect, udah bisa segalanya dan sebagainya. Akhirnya kan kayaknya fokusnya itu hanya kepada apa yang orang lain bisa. Suka lupa bahwa dirinya sendiri juga bisa loh. Jadi setelah niat untuk mengenali diri, explore atau gali lebih banyak. Karena tutup mata untuk melihat apa yang orang lain lakukan, tapi fokus kepada apa yang harus sebetulnya kita lakukan untuk mencapai impian kita sendiri. Kita pasti punya impian. Dan kejarlah impian itu dengan betul-betul tulus dan berharap gitu ya. Untuk akhirnya menggali potensi kita punya. Kalau kita punya kekurangan, nanti kita lihat nih. Oke, potensi aku ternyata ini loh, ternyata oh iya akhirnya disadari dan disyukuri. Tapi ada juga ternyata kita yang kekurangan. Nah, list yang kekurangan dari yang kita memang kuasai gitu ya, jangan jadi hambatan. Nggak boleh jadi beban pikiran. Aku ternyata nggak bisa ini, tapi dia bisa. Jangan. Jadi fokuslah terhadap potensi. Kekurangan itu biarlah menjadi satu hal yang coba kita terus asah agar bisa menjadi supporter dalam perjalanan kita mencapai impian kita. Kalau kita insecure, gimana cara ngilanginnya? Tadi percayalah bahwa semua orang punya masalahnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita insecure, dia juga masih bisa insecure. Cuma bedanya kalau orang yang bisa menunjukkan bahwa dia itu bisa menjadi seorang yang mungkin lebih semangat, lebih apa? Dia berusaha. Dia meniatkan dirinya untuk terus berusaha positif dan menggali segala sesuatu yang memang baik dari setiap hal yang ada. Kan perspektif ada dua ya, ada negatif. Jadi kalau kita lihat ternyata orang-orang yang sudah secure diri, itu berarti mereka sebetulnya sudah meniatkan untuk berjuang tetap terus positif apapun yang terjadi dalam situasi kehidupan mereka. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh teman-teman perempuan-perempuan semua yang saat ini masih insecure. Stop insecure, lakukan apa yang kita bisa dulu, walaupun hal kecil, tapi itu adalah step-step yang sangat baik untuk kita bisa mencapai self love yang kita inginkan dan akhirnya kita merasa happy, merasa berharga dan berarti sebagai seorang perempuan yang pastinya ingat, perempuan itu sangat-sangat penting dalam kehidupan. Perempuan itu adalah seorang ibu nantinya, perempuan itu adalah seorang anak yang mensupport keluarganya, seorang perempuan akan menjadi istri yang akan menjadi support bagi suaminya dan itu tadi akan menjadi penggerak dunia, penggerak generasi-generasi. Jadi ayo semangat, harus bisa percaya bahwa kita berharga. Yes, jadi tadi nggak ada salahnya ya untuk mulai dari hal-hal yang kecil dulu itu sama sekali nggak masalah. Yang penting kita fokus, perspektifnya juga diusahakan selalu positif. Oke, aku mau ke Elaine lagi. Elaine, ada rekomendasi nggak nih produk dari Blibli yang membantu mempraktikkan self love? Apa aja nih rekomendasinya Elaine? Iya. Self love itu kan gak cuma dari luar tapi juga dari dalam gitu.
untuk di zaman pandemi seperti ini gitu kan, kita harus mencintai diri kita sendiri juga untuk tetap menjaga kesehatan dan yang tadi Dokter Grace sudah bilang, be mindful juga untuk apa yang kita makan setiap hari, apa yang kita konsumsi supaya kita juga bisa lebih nyenyak tidurnya, kita juga bisa lebih sehat. Nah di Blibli itu banyak banget ada makanan-makanan sehat, makanan-makanan yang kalian bisa temukan di Blibli Mart. Terus udah gitu untuk looks kalian juga bisa belanja nih, nggak ada salahnya juga, apalagi udah mau deket THR, nggak ada salahnya juga untuk pamper diri sendiri, untuk treat yourself karena sudah bekerja keras selama ini, udah jadi seorang ibu yang sibuk gitu. Gak ada salahnya untuk belanja, cari kira-kira ada lipstick yang lucu atau ada tas yang lucu atau sepatu yang lucu. Di Blibli itu banyak banget pilihan yang bisa kalian temuin dan bisa banget jadi small things yang bisa kalian terapkan untuk mempraktekkan self love itu sendiri sehari-hari. Wah, ada inisiasi atau mungkin program khusus lainnya, Elaine, untuk mendukung hal ini? Yes, pastinya karena kemarin kita sudah melakukan Women's Day campaign di International Women's Day dan itu sambutannya luar biasa, makanya kita akan teruskan campaign ini di Kartini's Day, nanti tungguin aja di sosial media dan di channel Blibli lainnya untuk promo dan konten-konten menarik lainnya. Dan pastinya karena udah mau momen Ramadan, udah mau momen puasa, pastinya kan kalau sambil puasa pasti scrolling ya. Jangan kebanyakan scrolling di sosmed, bisa kebutuhan di blibli.com gitu. Di Ramadan pastinya nanti juga ada banyak kurasi-kurasi untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana yang perlu beli susu nih, tapi kayaknya boleh deh sedikit self love, beli sabun yang wangi gitu untuk nanti pas bukber tuh wangi gitu. Itu banyak banget pilihannya di Blibli, jadi tungguin aja. Wah, tungguin, pantengin ya. Jadi nanti ada pas Kartini's Day sama nanti di bulan Ramadan. Oke, kece berat. Ladies semuanya, para perempuan hebat dimanapun kalian berada, yuk kita lebih mencintai diri sendiri, karena mencintai diri sendiri atau self love yang udah dari tadi kita omongin itu penting, dan kita juga harus tahu cara mengelola serta meningkatkan self love untuk membangun rasa percaya diri. Sebelum kita menutup obrolan kita, mungkin dari 3 perempuan hebat ini mau kasih tips dan triknya buat ladies dan teman kumparan semuanya dalam rangka menerapkan self love. Aku mulai dari Asmara dulu. Asmara Abigail, apa nih tips dan triknya? Mungkin kalau dari aku penting juga kaitannya sama self respect ya. Jadi Self respect ya. kita berani mengambil keputusan sekaligus bertanggung jawab atas keputusannya. Jadi kita aktif bukan pasif terhadap hidup kita. Dan ini juga tipis banget benangnya ya. Kadang-kadang kita ngerasa perlu dikasihani, dilindungi dan dimanjakan. Nah menurut aku kalau kita mencintai diri kita sendiri dan respectful dengan diri kita sendiri, kita sadar kalau kita punya nilai dan kita punya harga dan kita taking control of our life dan semua keputusan yang kita ambil, kita bertanggung jawab atas hal itu. Dan menurut aku setelah kita melakukan itu semua, otomatis self esteem akan naik dan kita berada di jalur yang tepat untuk menjalankan kehidupan yang kita inginkan, passion yang kita lakukan. Dan itu perjalanan panjang, tapi memang itu yang membuat hidup kita masing-masing berbeda dan unik gitu. It's a process ya, jadi ada proses yang kita jalankan. Jadi enjoy the process juga, jadi jangan buru-buru gitu. Betul-betul, wah thank you Asmara, self respect. Kalau Dr. Grace? Oke, nah jadi memang saya juga dulu bertumbuh dari proses yang namanya dibully, proses dari yang namanya rasanya juga ya itu tadi ya banyak ada yang negatif dan sebagainya mempengaruhi hidup saya gitu. Ternyata pada saat saya praktek ini sekarang saya juga bertemu banyak pasien-pasien yang juga mengalami hal yang sama, akhirnya memiliki kondisi kesehatan fisik maupun kesehatan mental terganggu karena bully-bully yang terjadi di masa lalu. Nah caranya gimana supaya kita tuh bisa terus maju ke depan? Jadi caranya adalah teman-teman perempuan hebat semua yang pastinya semua itu sangat-sangat berarti dan berharga.
percayalah bahwa pada saat kita meniatkan diri dan ikhlaskan diri, apa yang telah terjadi, apa yang telah terjadi masa lalu menjadi sebuah menjadi pelajaran baik untuk hidup kita selalu punya kesempatan menjadi lebih baik dan maju untuk menjadi orang yang selalu versi terbaik dari diri kita, bukan setiap hari, tapi kesempatannya adalah setiap helaan nafas kita. Jadi mulailah mengambil keputusan untuk menggali potensi kejadian terbaik yang kita bisa dan terus menjadi tempat untuk menginspirasi diri orang lain. Luar biasa. Tetap semangat, mulai mengambil keputusan dan yaitu tadi ya, fokus bahwa dan selalu ingat setiap orang punya kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Last but not least, Elaine. Dari Elaine apa nih tipsnya untuk teman kumparan semuanya? Iya, kayaknya semuanya udah diborong nih sama Mbak Asmara sama Dr. Grace. Kalau dari aku, karena kamu nomor satu, perempuan-perempuan hebat di luar sana, jangan compare diri kamu dengan orang lain. Cintai diri kamu dulu sendiri, dimana kalau kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu baru bisa mencintai orang lain di luar sana. Wah, luar biasa, singkat, padat, jelas. Thank you. Boleh tepuk tangannya mungkin ladies dan teman kumparan di rumah secara virtual. Boleh loh yang di studio juga tepuk tangan yuk. Terima kasih banyak ya Asmara Abigail, Dr. Grace Sananta, juga Elaine Santoso. Banyak sekali insight yang aku percaya kita dapatkan, penonton juga dapatkan di obrolan kita. Dan semoga semuanya semakin termotivasi lagi untuk melakukan yang namanya self-love. Sampai jumpa lagi di acara kumparan selanjutnya. Bye. Halo. Bye, sehat selalu. Oh senangnya ku jalani indahnya hari ini. Bersamamu setiap waktu, jadikan ku nomor satu. Semua yang ku mau dipikirin cepat selalu. Denganmu gak perlu ragu, beli bebas ongkir nomor satu. Ku ingin selalu bersamamu.